warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Sore Ya. Pak. Ya, baik, terima kasih. Pada sore hari ini kita bertemu untuk membahas suatu tentang topik pembelajaran, yaitu tentang pembelajaran berbasis lingkungan. Namun sebelumnya saya mau bertanya dulu pada Bapak dan Ibu ini semua nih, apakah sudah pernah mendengar topik pembelajaran berbasis lingkungan ini? Sudah Pak. Oh baik, terima kasih kalau begitu. Nah, kita kan mau coba terapkan nih di sekolah tempat kita mengajar masing-masing. Seperti apa anak-anak ini lebih berkreasi dengan lingkungan. Nah, saya akan coba menuliskan di Jamboard kita. Nanti Bapak Ibu memberikan umpan balik tentang pemahaman Bapak Ibu ataupun apa yang Bapak ingin sampaikan di Jamboard itu ya. Jadi saya sudah men-share kepada Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu boleh memberikan tanggapannya tentang pembelajaran berbasis lingkungan ini. Oke, ini sudah ada 1, 2 yang masuk ya, ada Ibu Irma dan kunjungan ke kantor wali kota. Benar Bu Irma ya, kunjungan ke kantor wali kota ya? Ya benar Pak. Baik, ada Pak Danu, ada belajar di pantai. Wow, keren sekali ya. Iya, cocok Pak. Nah ini juga ada kunjungan wisata ke Mancing. Kemudian ada Bu Nani nih, belajar di luar kelas. Iya betul sekali ya, karena temanya kita berbasis lingkungan. Ada kunjungan belajar ke media. Ini belajar ke media benar ya Bu Nani ya, ada 2 ya? Iya Pak. Oke, baik, terima kasih. Masih ada nih, kita tunggu mungkin ya. Ini ada Pak Peggy mengunjungi Taman Budaya. Benar Pak Peggy ya, mengunjungi Taman Budaya ya? Oke. Pak Peggy ada? Oh iya, baik. Masih ada masukan lagi dari Bapak Ibu atau cukup ini? Belum Pak, masih ada Pak. Oh masih ada, baik, silakan Pak Peggy ya. Nah ini kita kelompokkan dulu ini. Ini ada Pak Danu, Bu Irma nih. Oke, baik. Oke. Nah sekedar brainstorming saja juga. Nah, nanti kan pembelajaran berbasis lingkungan ini ya memang bisa di lingkungan di luar kelas ya, yang jelas ada di luar kelas, kemudian bisa di luar sekolah ya. Nah, basisnya kalau di luar sekolah kan bisa bermacam-macam ya, ini seperti yang sudah disampaikan nih. Kemudian ada juga ke budaya-budaya desa ya kan, mengunjungi budaya-budaya di desa ya. Kalau di Batam itu ada semacam desa wisata juga itu ya, di daerah dekat Mata Kucing di daerah Marina sana itu ya. Bapak Ibu ada yang sudah pernah ke sana? Ke desa-desa di sana modelnya? Sudah Pak. Ya, wis mantap, keren-keren. Nah, itu bisa menjadi juga referensi bagi anak-anak kita ya. Masih ada tambahan nih tentang pembelajaran berbasis lingkungan? Udah cukup ya? Cukup Pak. Baik, nah sekarang saya mau coba bertanya dulu ke Pak Danu. Oh ini masih ada satu lagi nih, mengunjungi bioskop. Waduh, mengunjungi bioskop ya bisa menjadi referensi. Tentunya mungkin ada tanggapan dari Pak Peggy nanti sebentar ini ya. Tapi kita giliran aja dulu. Coba dari Pak Danu seperti apa? Mungkin jelaskan belajar di pantai seperti apa Pak Danu? Mungkin sambil berkarya wisata di pantai gitu Pak, sambil belajar tentang mengamati lingkungan, atau bisa membuat puisi di depan pantai situ, atau melukis, menggambar seperti itu Pak. Baik, terima kasih Danu. Ya memang kalau kita lihat itu di pantai banyak juga bisa mereka temukan inspirasi ya dengan melihat keadaan pantai seperti apa gitu ya. Iya. Nah, baik. Kalau Ibu Irma bagaimana kunjungan ke kantor wali kota ini, Bu? Iya Pak, mungkin dalam pembelajaran yang di sana ada
tentang bentuk pemerintahan gitu. Mungkin kalau anak-anak berkunjung langsung ke kantor-kantor pemerintahan, mereka akan mendapatkan ilmu yang nggak ada di ilmu buku pelajaran gitu Pak. Tapi mendapatkan pengalaman langsung bertemu dengan orang-orang yang bekerja di pemerintahan gitu. Baik, bagus sekali ya anak-anak kita aktifkan untuk bisa bertemu juga dengan pemerintahan ya, antar wali kota Ibu Irma ya. Nah, kemudian masih ada nih satu Ibu yang juga nih tentang belajar di alam bebas nih, seperti apa itu Bu? Itu maksudnya belajarnya di luar kelas gitu Pak Stefan. Mungkin di kalau di sekolahnya ada pohon-pohon besar, mungkin anak-anak bisa kalau siang kan enak gitu, ada angin. Apalagi kalau lingkungan sekolah ada taman, ada gazebo, begitu Bu Irma ya. Mantap nih. Nah, Ibu Saini, Bu Nani nih, gimana nih belajar di luar kelas? Apakah senada Bu Irma atau ada tanggapan sendiri Bu Nani? Silakan. Ya Pak, mungkin konteksnya hampir sama, cuman ya kita tergantung kondisi. Contohnya kayak saya belajar matematika, kalau saya belajar perbandingan, oke, saya bawa anak ke lapangan, saya suruh ukur bayangan tiang bendera gitu dengan bayangan mereka, kemudian ya udah mereka bisa cari berapa sih tinggi tiang bendera sebenarnya gitu. Wih, itu maksudnya. Mantap. Jadi penerapan ilmu pelajaran matematika itu ya langsung melihat bendanya Bu Nani ya. Iya Pak. Nah lanjut nih, masih ada satu Bu Nani nih tentang ke media nih, pembelajaran ke media ini gimana nih maksudnya berarti? Ke media mungkin sekarang itu kita lihat pembelajaran itu kan harus melihat ke lingkungan sekitar Pak. Jadi misalnya anak-anak kita bawa ke media cetak, contohnya mungkin ke Batam TV gitu Pak. Ya. Jadi mereka juga tahu apa sih yang dilaksanakan orang-orang di Batam TV itu gitu. Kemudian juga mungkin di Batam Pos gitu. Jadi mereka menambah wawasan gitu Pak. Baik, terima kasih Bu Nani ya tentang pembelajaran ke media. Ini kebetulan Batam ini kan banyak tempat-tempat media yang bisa dikunjungi ya. Baik, ke Pak Danu nih, ada kunjungan ke wisata Mata Kucing. Berarti ini apakah alternatif selain belajar di pantai Pak Danu atau bagaimana ini? Iya Pak, sama aja. Kalau yang tak suka pantai bisa ke hutan gitu lah. Betul sekali ya. Karena Batam kaya ke tempat wisata ya. Nah, mari kita ke Pak Pegi nih. Terakhir Pak Pegi nih ada mengunjungi taman budaya nih, ada mengunjungi budaya-budaya di desa juga. Nah, gimana nih Pak Pegi nih? Coba dijelaskan dulu. Baik Pak, terima kasih Pak. Menurut saya mengunjungi budaya itu kita ini kan di setiap daerah tentu memiliki budaya-budaya gitu kan Pak. Jadi anak-anak itu kita dorong Pak untuk bagaimana mereka bisa membuat suatu proyek di desa-desa, misalnya proyek kebudayaan seperti itu. Nah, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Pegi ya. Ini budaya-budaya untuk menggali mungkin anak-anak kota ini ya harus melihat budaya-budaya, mereka mungkin tidak terlalu terkenal. Mereka malah tahunya ke bioskop ini ya, tapi ini malah ada kunjungan ke bioskop. Mungkin Pak Pegi punya persepsi lain. Coba dijelaskan ini Pak Pegi. Nah, bioskop merupakan lingkungan kalau menurut saya Pak. Karena bioskop ini bisa membudaya gitu kan, membudaya bagi anak-anak. Jadi anak-anak mengunjungi bioskop itu melihat gitu. Apa saja sih yang ada di bioskop gitu kan gitu. Seperti itu Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Pegi ya. Karena mungkin di bioskop juga kadang-kadang ada tayangan-tayangan inspiratif ya bagi anak-anak gitu ya. Film-film Indonesia yang betul-betul berkualitas ya. Mungkin dari Jamboree ini teman-teman ada mungkin teman-teman mau tambahkan yang lain atau mau komentari dari yang ada di sini. Apakah sudah cukup seperti ini? Atau ada mau ditambahkan lagi ya? Baik ya, kalau mungkin saya bisa simpulkan nih Bapak Ibu ya, untuk pembelajaran berbasis lingkungan ini kita mungkin bisa kelompok-kelompokkan secara garis besarnya nih, seperti ada di luar kelas ya kan, di luar kelas mungkin masih dalam lingkungan sekolah ya kan, bisa di taman, bisa di gazebo, di pelataran ya, seperti yang sudah dituliskan teman-teman ini ya kan. Kemudian ada mungkin di luar sekolah ini bisa ada kunjungannya ke alam, bisa ada kunjungannya ke pemerintahan, ke media ya kan, ada di Batam ada desa wisata begitu ya. Nah baik, ini bagus sekali usulan dari teman-teman ya. Mungkin ini bisa akan kita terapkan di
sekolah masing-masing ya. Kita sebagai pengajar praktik ya, mungkin akan diarahkan ke sana ya. Nah, kira-kira apa yang kita bisa maknai lagi dari kesimpulan kita ini, atau ada referensi tambahan lagi? Cukup seperti ini saja yang menjadi referensi untuk kita masukkan ke sekolah nantinya? Iya Pak. Baik. Kalau begitu, inilah mungkin yang akan kita pakai ya teman-teman sekalian, menjadi pembelajaran berbasis lingkungan kita, sambil mungkin kita cari tahu lagi dari wawancara mungkin ke tempat-tempat pemerintahan dan sebagainya untuk kesiapan-kesiapan kalau kita melaksanakan ini ya. Baik, cukup demikian kalau begitu pertemuan kita sore ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai ketemu lain waktu.